Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Rafa Pratiwi, NIM 1916242 dari kelas Manajemen Pagi 1 semester 7. Saya akan mempresentasikan review jurnal penelitian untuk memenuhi salah satu tugas individu dari mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen pengampu Ibu Dwi Septi Haryani, STMM. Baiklah, jurnal yang saya review berjudul Analisis Resiko Penurunan Kinerja Keuangan UMKM, Studi Kasus UD Asoka Pain. Nama peneliti Lola dan Agustin Dwi Anika, tahun terbit tahun 2020. Nama jurnal Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi atau JSMA, volume dan halaman volume 12 nomor 2 halaman 86 sampai 95. Kita lanjut bagian abstrak. Di dalam jurnal penelitian ini terdapat poin-poin penting yang bisa kita gambarkan, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil uji empiris mengenai resiko-resiko yang dapat menurunkan kinerja keuangan UMKM. Data dan metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data primer serta analisis dokumen keuangan sebagai pelengkap, yaitu data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa UD Asoka dapat memperbaiki kinerja keuangannya dengan beberapa solusi yang diberikan. Baiklah, kita lanjutkan ke bagian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil uji empiris mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko penurunan kinerja keuangan usaha dan memberikan solusi kepada UD Asoka Pain terkait permasalahan yang berkaitan dengan kinerja keuangannya supaya dapat meningkatkan dan mengembangkan kinerja keuangan pada UD Asoka Pain. Pada pendahuluan penelitian ini, penulis sudah menggambarkan terkait pertanyaan-pertanyaannya seperti kenapa selama ini UMKM tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Dengan itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan mengenai pencatatan keuangan dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya ada data. Untuk waktu datanya, peneliti tidak mencantumkan di dalam jurnal, dan seberapa banyak data yang dikumpulkan peneliti ialah peneliti menggunakan 3 acuan wawancara kepada narasumber dan data alur pencatatan transaksi yang digunakan. Peneliti hanya mewawancarai 1 narasumber, yaitu pemilik UD Asoka Pain. Baiklah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik wawancara kepada pemilik UD Asoka Pain. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Secara garis besar, resiko penurunan kinerja keuangan pada UD Asoka Pain didominasi pada faktor internal, dikarenakan UMKM ini tidak melakukan penyusunan keuangan dengan tepat dan juga tidak menerapkan resiko manajemen. Kenapa pemilik tidak melakukan penyusunan laporan keuangan dengan baik? Itu dikarenakan kurangnya pengetahuan pemilik terkait penyusunan laporan keuangan dengan benar. Solusi yang dapat peneliti tawarkan kepada resiko yang menyebabkan penurunan kinerja adalah dengan meningkatkan pengetahuan akuntansi dan perpajakan untuk meningkatkan kinerja keuangan UD Asoka Pain. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang telah didapatkan sudah menjawab dari pertanyaan peneliti, ialah adanya beberapa informasi mengenai masalah keuangan yang dialami oleh UD Asoka Pain. Masalahnya timbul dikarenakan pencatatan keuangan yang tidak baik, maka akan menimbulkan resiko penurunan kinerja yang akan mendapatkan pendapatan yang cenderung kecil. Selain itu, akan mengakibatkan persediaan rusak dan juga penurunan penjualan yang signifikan yang dikarenakan COVID-19. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal penelitian ini. Dari kelebihannya yaitu mengenai metode penelitian, pembahasannya, analisisnya sudah mudah dimengerti bagi para pembaca. Kemudian bahasa yang digunakan sampai bagian-bagian jurnal penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian kekurangannya, pada jurnal penelitian ini tidak mencantumkan rentang waktu data. Kemudian seharusnya peneliti tidak
hanya mewawancarai pemilik UD Asoka Paint saja, tetapi juga beberapa karyawannya. Baiklah, selanjutnya terdapat 10 term atau istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh pembaca di dalam jurnal penelitian ini. Yang pertama ada uji empiris. Menurut Sugiono, uji empiris adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam tahapan mengamati dengan indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui prosedur yang digunakan. Yang kedua ada resiko fundamental. Resiko fundamental adalah resiko yang jika direalisasikan akan menimbulkan kerugian di luar kendali manusia. Contohnya seperti resiko perang, intervensi politik, perubahan sosial, bencana alam, dan lain-lain. Ketiga ada resiko murni. Resiko ini bentuknya jika terjadi akan menimbulkan kerugian, dan bila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian. Contohnya kebakaran, kecelakaan, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Yang keempat ada SAK-ETAP. Dalam buku standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik yang disusun Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa SAK-ETAP merupakan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh entitas publik. Yang kelima ada akumulasi. Dalam bidang ekonomi, akumulasi adalah penambahan uang secara berkala yang berasal dari bunga dan sumber uang lain ke total modal untuk menghasilkan lebih banyak output atau pendapatan di masa depan. Baiklah, istilah selanjutnya yaitu yang keenam ada e-commerce. E-commerce adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu untuk membeli dan menjual produk melalui internet atau secara online. Ketujuh ada UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga, atau usaha kecil. UMKM biasanya dikategorikan dengan batasan omset tahunan, jumlah kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan. Yang ke-8 ada akuntansi. Secara garis besar, akuntansi adalah proses yang diawali dengan pencatatan, mengelompokkan, pengolahan, penyajian data, dan pencatatan transaksi yang relevan secara finansial. 9 ada regulasi. Regulasi adalah peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun, atau dibuat untuk membantu mengatur kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan bisnis dengan tujuan tertentu. 10 yaitu ada kinerja. Kinerja adalah kemauan individu atau kelompok untuk melaksanakan suatu kegiatan dan mengikuti suatu tugas untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Baiklah, sekian review jurnal penelitian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.